Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, panitia minta saya memberikan renungan. Konon kabarnya karena saya itu ada bawaan Chinese-nya. Sebenarnya tidak juga, karena Pastor Will juga ada Chinese-nya. HP-nya. Apalagi Pastor Miki, lebih Chinese lagi dia. Dia lebih banyak di restoran Chinese dari di Paulus Pastoran. Brother Willy juga, ya. Saya curiga kalungnya itu made in China. Apalagi suster-suster, ya, banyak Chinese-nya, donaturnya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pada hari penuh syukur ini, mari kita bersyukur dan bersuka cita sambil minta dikuatkan oleh Tuhan sendiri, sumber susu kakak, cici tata, sukacita yang sejati. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Tuhan untuk bacaan-bacaan hari ini. Pada hari Minggu biasa ketiga ini yang sangat cocok ketika kita merayakan Hari Raya Imlek 2574 ini. Nabi Yesaya tadi mengatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam lembah yang gelap telah melihat cahaya terang benderang, dan orang-orang bersorak-sorai seperti pada saat panen raya. Rasul Paulus, pelindung kita, kepada umat di Korintus berpesan, hendaklah kamu hidup bersatu, seia sekata, berikat pinggangkan kasih setia, persaudaraan dan cinta kasih. Seia sekata, sehati sejiwa, hiduplah secara baru di atas persatuan dan persaudaraan, seperti Kristus adalah satu untuk semua. Dan Yesus sendiri dalam bacaan Injil tadi memulai misinya di daerah gelap, di daerah perbatasan antara Israel dengan negara-negara asing, dari mana muncul banyak anasir, banyak ajaran, banyak pengaruh. Yesus datang ke tempat itu bagaikan cahaya, bagaikan terang yang baru, dan dia minta, bertobatlah dan ikutilah aku, jadilah saksiku bagi seluruh dunia. Sekali lagi, semua bacaan tadi dapat diringkas sebagai berikut. Tuhan ingin agar manusia hidup bahagia sejahtera, keluar dari kegelapan, keluar dari masa lalu yang silam, yang suram, dan berjalan dalam terang cahaya Tuhan, saling mengasihi, saling bersaudara, dan berani menjadi penghadir Kristus Sang Terang di mana saja kita berada. Betapa bahagianya pada Imlek ini kita ditemani Tuhan, disapa oleh Tuhan dengan kata-kata kitab suci yang begitu bagus dan cocok. Sungguh, Imlek adalah perayaan syukur. Syukur karena kita komunitas Tionghoa, apapun agamanya, mengalami musim semi baru, mengalami masa baru, terang baru, harapan baru. Dimulainya musim semi. Musim semi adalah musim yang muncul sesudah musim gugur, di mana semua dedaunan, bunga-bunga, pepohonan, buah-buahnya juga berguguran, jadi kuning, merah, kering, dan rontok. Disambung dengan musim dingin yang panjang, yang gelap, semua orang dalam rumah saja. Tanah tidak bisa memberikan hasil, laut, sungai cenderung membeku, tidak ada kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kegelapan lebih panjang daripada terang, malam lebih lama daripada siang. Ketika kita melewati masa musim gugur, masa musim dingin yang panjang dan berat ini,
maka hari pertama musim semi adalah sumber sukacita, sumber pengharapan. Ada harapan baru, tanah mulai bisa digarap, kuncup-kuncup kehidupan bersemi di mana-mana, bunga-bunga bermekaran, hati para petani bersukacita, ada hidup, ada berkat, ada harapan, matahari datang kembali. Inilah hari pertama musim semi, di mana kegelapan berkurang, di mana siang menjadi lebih panjang, di mana matahari bersinar lebih lama, memberikan kehangatan, mengusir kedinginan, mengenyahkan kegelapan. Maka orang-orang bersyukur, masa mati, masa gelap, masa dingin beku segera lewat, dan penuhlah sorak-sorai orang menyambut matahari, terang baru, harapan baru, musim pertumbuhan, musim hidup baru. Bukankah ini sangat sejalan dengan apa yang Yesaya ucapkan tadi? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, dalam kedinginan, di musim gugur, di musim dingin, sekarang telah melihat cahaya baru, telah melihat terang baru, telah melihat harapan baru. Masa gelap, masa suram telah lewat. Sekarang harapan ada di genggaman kita. Itulah sebabnya maka Imlek mengajak kita juga meninggalkan masa suram, masa gelap, masa dosa, dan melangkahlah ke musim semi baru. Bukalah jendela pengharapan, hiruplah udara segar. Itulah sebabnya memasuki malam Imlek, orang biasa menyapu rumah, membersihkan rumahnya, buka pintu lebar-lebar, buka jendela lebar-lebar, supaya itu kegelapan, kepengapan bisa keluar, semua sampah, semua kotoran dibuang, untuk menyambut masa baru, musim bersih, musim indah, udara segar. Inilah simbol penyucian diri, inilah simbol bergerak dari kegelapan kepada terang, daripada kotor kepada bersih. Imlek mengajak kita juga bersukacita dan bergembira, diungkap melalui warna merah, warna kegembiraan, warna sukacita, warna kepahlawanan. Karena warna merah telah mengalahkan si gelap, warna merah telah mengalahkan si iblis, si jahat yang mengancam kehidupan. Warna merah adalah warna lambang darah Kristus, sang pemenang, sang martir yang mampu mengalahkan si buruk, si jahat, si iblis. Kita bersukacita, bergembira lewat warna merah, warna kemenangan. Kita juga harus jadi pemenang atas iblis, atas kegelapan, atas masa lampau. Kita menyambut masa depan baru ini dengan lampion kiri dan kanan, atas dan bawah. Aneka bentuk, tapi yang inti bahwa lampion adalah terang di dalamnya. Ada sinar di sana, ada cahaya di sana, ada kehangatan di sana, ada terang, ada matahari baru. Yesus tadi mengajak kita untuk bertobat dari hidup lama dan mengikuti Dia, saksi Kristus, terang sejati, teladan gemilang. Dan jangan lupa, lampion-lampion ini yang mungkin cuma ada selama 2 minggu ini, tidaklah lewat, tidak pernah lalu, sebab di samping tabernakel kita ada lampion kudus yang akan terus bernyala. Simbol Kristus terang dunia akan menemani setiap hari di tahun yang baru ini. Dia akan setia bernyala, memberi pesan, aku ada sertamu setiap hari sepanjang tahun yang baru ini. Kamu tetap berjalan dalam terang cahayaku. Imlek adalah perayaan keluarga. Santo Paulus tadi mengingatkan kita. Dan ini cocok, Imlek adalah perayaan perjumpaan kaum keluarga. Kita saling memperbaharui relasi,
membangun hubungan yang baru, memperbaiki yang pernah putus, menyambung kembali yang pernah keliru. Hari-hari silaturahmi, hari-hari merajut kembali kedekatan, kerukunan kasih sayang. Anak-anak menunjukkan hormat pada orang tua, mendatangi, mengunjungi, dan jangan lupa bawa oleh-oleh, bawa angpao. Begitu juga antar kakak adik, antar sesama keluarga, lebih luas, bahkan dengan atasan kerja, dengan sesama rekan kerja, dengan siapapun kita membangun silaturahmi, persaudaraan. Seperti kata Paus Fransiskus, fratelli tutti, atau kata orang Manado, torang semua basudara. Bukankah Paulus, pelindung paroki kita tadi, minta umat Korintus agar membangun keluarga Allah atas dasar hidup sehati sejiwa di dalam Kristus yang mempersatukan. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan. Kita dipersatukan olehnya. Bukankah Imlek mengajarkan kita silaturahmi? Mulai dari dalam rumah, keluarga inti, komunitas, tempat kerja, bahkan di tengah masyarakat. Kasih sayang ini diungkapkan dengan saling berbagi kasih dengan yang membutuhkan, saling membagikan angpao, saling berbagi rezeki, entah makanan, entah kue, entah buah-buahan. Itulah sebabnya semangat Imlek adalah semangat berbagi atas dasar cinta kasih. Acara wajibnya juga makan bersama. Makanya tepat sekali kita mulai dengan Ekaristi. Karena apa dalam Ekaristi? Ada tobatnya, saya mengaku. Dalam Ekaristi ada Kyrie. Bagus sekali kor tadi ya. Didatangkan dari Hong Kong barangkali ya. Ada Kyrie, Tuhan kasihanilah kami. Ada syukur, ada gloria, ada pujian bagi Tuhan. Dalam Ekaristi ada Tuhan bersabda. Dalam Ekaristi ada derma, angpao. Itu angpao kita bagi yang berkebutuhan di mana saja. Dalam Ekaristi ada doa, ada saling mendoakan, ada doa umat, ada doa juga untuk para arwah. Dalam doa syukur agung agar mereka mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan dalam kehidupan kekal yang abadi, berkelimpahan dalam perjamuan surgawi. Dalam Ekaristi ada komuni kudus. Semua dipersatukan oleh Kristus yang satu, Kristus yang sama. Imlek adalah pesta kekeluargaan. Karena itu Imlek juga ditandai dengan kue-kue yang manis. Dengan harapan persaudaraan kita makin manis, masa depan kita, hari-hari kita akan lebih manis, lebih indah. Ditandai juga dengan kue keranjang yang bulat, agar persaudaraan kita bulat, utuh, teguh, tak tergoyahkan. Isinya juga lengket sekali, supaya kita bersaudara sungguh-sungguh, sampai di sumsum, sampai di akar, dengan kasih Allah yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, Imlek juga ditandai dengan pembagian buah, ya. Saya intip di belakang ada buah, ada bakpao, ya macam-macam lah, ya. Buah ini bukan cuma sekedar buah, tapi simbol dari buah-buah Roh Kudus, agar kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri boleh menjadi buah-buah kehidupan yang memancar, yang baoki-oki, hidup tumbuh dari kita, memberikan kesejahteraan. Inilah musim panen baru yang dibutuhkan saudara-saudari, yang dibutuhkan keluarga, yang dibutuhkan negeri ini. Hendaklah kita berbuah dalam kelimpahan. Yesus meminta bertobat, jangan tinggal terus dalam kegelapan. Masuklah era baru, tahun baru, musim semi baru, dan ikutilah aku menjadi lampion, menjadi terang di mana saja engkau ditempatkan. Imlek adalah sangat Kristiani. Imlek pesan-pesannya sangat biblis. Hanya kita juga perlu waspada dan bijaksana, agar misalnya Imlek jangan menjadi pesta syukur yang memboroskan,
yang cenderung foya-foya, yang cenderung mewah-mewah. Jangan jadi persaingan antar komunitas. Ya, siapa lebih banyak babi putarnya, siapa lebih banyak bakpaonya, siapa lebih tebal amplopnya. Ya, agar kita menjadi orang yang bersaudara tanpa pilih-pilih, dengan siapa saja kita menjadi saudara dan saudari. Kita berbagi bukan cuma dengan yang bisa membalas, tapi dengan mereka yang sungguh-sungguh dalam kebutuhan. Kebutuhan itu bukan cuma makan dan minum, kebutuhan kasih sayang. Ya, banyak yang BTT, butuh tati tayang. Mereka juga perlu mendapat perhatian, tepukan, support, encouragement, ya, ajakan untuk bersemangat, untuk keluar dari kegelapan, berjalan dalam pengharapan. Saudara-saudari, Imlek baru sungguh Kristiani, baru sungguh berarti jika kita mengalami sebuah transformasi. Jika kita juga mengalami perubahan dari gelap kepada terang. Dari musim gugur dan musim dingin ke musim semi penuh harapan. Imlek baru berarti jika kita sungguh-sungguh mempersatukan dan menimba Kristus Sang Lampion Agung, cahayanya lebih memenuhi kita dan kita juga lebih menghadirkan cahayanya di mana kita berada. Dan seperti kelinci, melompatlah ke kiri, melompatlah ke kanan, bagaikan orang yang berline dance, bawa kehadiran, bawa sukacita, bawa damai, bawa senyum, bawa kesejahteraan. Tuhan, terima kasih kami umat-Mu boleh melewati masa-masa gelap tahun-tahun ini. Aneka gempa, dahsyat, tsunami, masa COVID yang panjang. Biarlah masa-masa gelap ini berlalu, dan izinkan kami sambil menaruh tangan kami pada terang lampion agung surgawi, bergandeng tangan satu sama lain, agar boleh membawa sinar terang-Mu, harapan sejati di tahun yang baru ini, dan kami boleh menjadi sinar harapan bagi sebuah dunia baru. Gongsi Facoy, Tuhan memberkati kita.